Halo sahabat, benarnya pakan ayam itu nggak harus mahal, nggak harus pabrikan, dan nggak harus bikin kantong bolong. Banyak orang gagal di peternakan bukan karena ayamnya sakit, tapi karena cara berpakan. Padahal kunci suksesnya ada di situ. Hari ini kita akan bahas tuntas bagaimana bikin pakan ayam dari bahan sederhana, bahkan dari limbah rumah tangga. Tapi hasilnya luar biasa. Jadi jangan skip video ini. Tonton sampai habis. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar sahabat gak ketinggalan ilmu peternakan dari channel Ternak Ayam Edi. Jadi begini bosku, sebenarnya pakan ayam itu tidak selalu harus bergantung pada pakan pabrikan. Semua jenis pakan ternak, baik untuk ayam, kambing, atau sapi, pasti mengandung 4 komponen utama, yaitu protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Nah, semua unsur itu bisa kita dapatkan dari bahan yang murah, bahkan dari bahan yang sering kita buang di dapur. Ayam itu makhluk sederhana, dia makan biji-bijian, sayur, dan dedak. Tapi yang sering salah, banyak peternak hanya kasih satu jenis bahan. Padahal ayam butuh keseimbangan. Kalau cuma dikasih karbohidrat, ayam memang kenyang, tapi gak sehat. Kalau cuma dikasih sayur, ayam jadi kurus karena kekurangan energi. Disinilah kita harus pintar meracik. Sebenarnya bukan kangkung atau bayam yang paling bagus untuk ayam, karena bayam memang punya zat besi tinggi. Tapi kalau kebanyakan malah bikin bulu ayam rontok. Jadi bayam sebaiknya dikasih ke ayam jago yang lagi ngorat atau ke itik yang mau ganti bulu. Kangkung memang seratnya bagus, tapi proteinnya rendah. Jadi kalau mau seimbang tetap butuh tambahan sumber protein lain. Dari semua bahan hijauan, yang paling istimewa sebenarnya adalah daun singkong. Daun singkong itu luar biasa, kandungan proteinnya tinggi dan mudah ditanam. Kalau peternak bisa memanfaatkan daun singkong dengan benar, itu bisa jadi pakan utama ayam kampung. Saya sering bilang ke teman-teman peternak, kalau pengen punya peternakan yang mandiri dan irit biaya, tanamlah singkong. Logikanya simpel. Kalau punya 10 ekor ayam, tanam 1 batang singkong setiap hari. Jadi setiap hari ada pasokan daun baru buat pakan ayam. Ayamnya dapat gizi, daunnya nggak perlu beli, dan batangnya bisa jadi cadangan bahan bakar atau pupuk. Bayangin, kalau semua peternak punya kebiasaan sederhana ini, berapa banyak biaya pakan yang bisa dihemat. Sistem ini disebut konsep pakan gratis berbasis tanam harian. Dan ini sudah terbukti berhasil di banyak tempat. Nah, untuk ayam kampung atau ayam lokal, kombinasi pakan alami seperti singkong, daun hijau, dan dedak bisa jadi solusi terbaik. Kulit singkong bisa dikasih ke kambing, umbinya untuk ayam, dan daunnya bisa buat dua-duanya. Kalau ayam cuma makan singkong rebus atau singkong mentah, dia memang bisa gemuk, tapi gemuknya lemah, bukan daging. Tapi kalau dikombinasi dengan daun singkong, hasilnya beda jauh. Daging ayam jadi padat, sehat, dan lebih cepat besar. Kambingnya pun dapat manfaat yang sama. Inilah yang disebut konsep integrasi ternak, di mana ayam dan kambing saling mendukung dalam sistem pakan alami. Kalau mau hitung-hitungan sedikit, rumusnya begini. 10 ayam setara dengan 1 kambing. Kalau punya 100 ayam, berarti bisa pelihara 10 kambing. Dan kalau punya 1000 ayam, bisa tambah 1 sapi. Semua saling terhubung. Artinya kalau ingin punya ternak yang stabil, jangan hanya pikir ayamnya saja, pikir juga sumber pakannya. Karena kalau pakan melimpah, ternak gak pernah stres. Tapi kalau pakan kurang, ayam gampang sakit, gampang stres, dan pertumbuhannya lambat. Peternakan yang sehat dimulai dari pakan yang cukup dan alami. Sekarang bayangkan, kalau punya 100 ekor ayam, setiap hari butuh 2 kilo pakan. Kalau sebulan berarti 60 kilo, dan kalau setahun 720 kilo. Kalau beli pakan pabrikan, biayanya bisa sampai jutaan rupiah. Tapi kalau kita pakai konsep tanam sendiri, semuanya bisa ditekan. Misal 1 meter tanah, bisa ditanami 1 batang singkong, dan 1 batang bisa menghasilkan 2-5 kilo bahan segar. Berarti untuk 100 ayam kita butuh tanah sekitar 100 meter persegi. Itu kecil sekali, bahkan bisa di belakang rumah. Itulah
Kenapa konsep ini cocok untuk peternak kecil dan pemula? Karena nggak butuh lahan luas dan nggak butuh modal besar. Yang penting bukan banyaknya ayam, tapi kestabilan sistemnya. Kalau punya 10 ayam dan bisa kasih makan dari hasil sendiri, itu lebih baik daripada punya 100 ayam tapi pakan beli semua. Banyak peternak gagal bukan karena ayamnya mati, tapi karena biaya pakan lebih besar dari harga jual. Jadi mulai dari kecil, pelan tapi pasti, yang penting stabil. Karena dalam dunia ternak, yang menang bukan yang cepat mulai, tapi yang konsisten jalan terus. Disiplin dalam memberi pakan, disiplin dalam mencatat, dan disiplin dalam belajar. Itulah rahasia peternak sukses. Nah bosku, semua ini bisa dimulai dari dapur kita sendiri. Limbah rumah tangga seperti sisa nasi, potongan sayur, kulit buah, dan air cucian beras sebenarnya bisa diolah jadi pakan bernutrisi tinggi. Tinggal tahu caranya saja. Semua bahan itu bisa difermentasi, dicampur dedak, ditambah sedikit jagung, lalu disimpan 2 hari. Hasilnya pakan alami yang harum, bergizi, dan disukai ayam. Kita gak perlu takut bau busuk, karena proses fermentasi justru bikin pakan jadi tahan lama dan lebih aman. Di bagian selanjutnya kita akan bahas langkah-langkahnya secara detail, mulai dari cara mencampur bahan, takaran, hingga tipe agar hasilnya maksimal. Jadi bosku, setelah kita tahu pentingnya bahan alami dan konsep pakan mandiri, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik, yaitu bagaimana cara membuat pakan ayam yang sehat, murah, dan bergizi tinggi dari bahan sederhana. Intinya begini, semua bahan yang kita gunakan nanti bisa berasal dari limbah rumah tangga, hasil panen singkong, jagung, atau dedak. Tidak ada yang terbuang. Semua bisa dimanfaatkan. Bahkan sisa sayuran yang biasanya dibuang pun bisa jadi bahan utama kalau kita tahu caranya. Pertama kita siapkan bahan dasarnya dulu. Biasanya saya mulai dari ampas singkong, karena ini bahan yang mudah didapat. Bisa juga pakai kulit singkong atau potongan umbinya. Kemudian, tambahkan bahan kering seperti dedak, bekatun, atau jagung giling. Fungsi bahan kering ini untuk menyeimbangkan kadar air dan menambah karbohidrat. Kalau bahan terlalu basah nanti gampang busuk, tapi kalau kering saja ayam kurang suka. Jadi harus pas. Perbandingan yang saya pakai biasanya 1:1 antara bahan basah dan bahan kering. Setelah bahan siap, langkah berikutnya adalah menyusun lapisan. Di bagian bawah wadah, taruh dulu dedak kering. Tujuannya, supaya lapisan bawah tidak terlalu lembab dan tidak cepat membusuk. Setelah itu tambahkan bahan basah seperti daun singkong atau kangkung yang sudah dicacah halus. Kalau tidak ada daun singkong, bisa diganti dengan rumput gajah muda atau azolla. Tapi ingat, azolla jangan dikasih terlalu banyak, karena bisa bikin ayam mencret kalau belum terbiasa. Setelah daun masuk, taburi lagi dengan dedak supaya seimbang. Lalu tambahkan jagung giling sedikit demi sedikit. Kalau takaran untuk 10 ayam, pakan 2 kilo per hari sudah cukup, berarti tambahkan jagung sekitar 200 gram untuk menambah energi. Setelah semua bahan tersusun, kita tambahkan cairan fermentasi. Nah ini bagian yang penting. Cairan fermentasi bisa dibuat dari berbagai bahan. Yang paling sederhana adalah dari air cucian beras, gula merah, dan sedikit probiotik. Kalau bosku punya M4, bisa pakai itu. Tapi kalau tidak ada, bisa juga pakai air kelapa yang sudah disimpan 2 hari. Cairan ini mengandung bakteri baik yang bisa membantu proses pembusukan alami menjadi fermentasi sehat. Tuangkan cairan ini sedikit demi sedikit sambil diaduk rata. Jangan sampai terlalu basah, cukup lembab saja. Kalau diperas terasa lembab tapi tidak menetes, berarti sudah pas. Setelah itu masukkan semua bahan ke dalam wadah plastik atau drum. Padatkan perlahan, supaya udara di dalamnya keluar. Karena proses fermentasi ini butuh suasana anaerob, atau tanpa udara, maka wadah harus ditutup rapat. Kalau udara masih banyak, hasilnya malah busuk, bukan fermentasi. Setelah ditutup rapat, simpan di tempat gelap yang tidak kena sinar matahari langsung. Biasanya proses fermentasi butuh waktu 1-2 hari saja kalau suhu ruangan hangat. Tapi kalau cuaca dingin, bisa 3 hari.
Setelah itu buka, dan bosku akan mencium aroma seperti tape singkong. Itu tanda fermentasi berhasil. Kalau hasilnya berbau busuk atau terlalu asam, berarti kelembapannya berlebihan atau ada bahan yang belum tercampur rata. Jadi penting banget saat mencampur bahan harus benar-benar merata. Jangan buru-buru, lebih baik aduk pelan, tapi rata. Kalau fermentasi sudah jadi, teksturnya lembut, warnanya agak kecoklatan, dan aromanya harum seperti tape. Inilah yang nanti kita berikan ke ayam. Pakan fermentasi seperti ini punya banyak keunggulan. Selain menambah nafsu makan ayam, juga mempercepat pertumbuhan. Karena pencernaan ayam lebih mudah menyerap nutrisi dari pakan yang sudah difermentasi, ayam yang makan pakan fermentase biasanya punya bulu lebih mengkilap, tulang lebih kuat, dan kotorannya tidak bau. Ini penting banget kalau bosku punya kandang dekat rumah, karena kandang jadi gak amis dan gak mengundang lalat. Selain itu, pakan fermentasi bisa disimpan lebih lama, bahkan sampai 2 minggu, kalau disimpan di tempat kering dan tertutup rapat. Kalau mau hasil maksimal, setiap kali buka wadah fermentase, ambil secukupnya saja, lalu tutup kembali. Jangan biarkan terbuka lama, karena udara bisa merusak hasilnya. Nah bosku, kalau mau tambah kandungan proteinnya, bisa tambahkan bahan tambahan seperti ampas tahu, ampas kelapa, atau tepung ikan. Tapi kalau mau lebih alami, bisa tambahkan daun pepaya kering atau daun kelor. Daun pepaya berfungsi sebagai antibiotik alami yang bisa menjaga kesehatan pencernaan ayam, sedangkan daun kelor punya kandungan vitamin yang sangat tinggi. Kombinasi dua daun ini dengan fermentasi dari singkong dan dedak bisa menghasilkan pakan yang super lengkap. Padat gizi, tapi tetap murah. Kalau bosku ingin hasil yang lebih maksimal lagi, bisa tambahkan sedikit minyak jelantah dari sisa penggorengan ikan. Tapi ingat, jangan terlalu banyak, cukup 1 sendok makan untuk setiap 5 kilo pakan. Minyak ini berfungsi sebagai sumber lemak tambahan yang bisa membuat ayam cepat gemuk dan dagingnya lebih padat. Dan yang paling menarik, minyak jelantah ini juga membuat aroma pakan lebih gurih, sehingga ayam lebih lahap makan. Banyak peternak yang sudah membuktikan metode ini dan hasilnya luar biasa. Setelah pakan jadi, tinggal kita sesuaikan dengan jumlah ayam yang ada. Kalau ayamnya masih kecil, cukup berikan pakan fermentasi 2-3 kali sehari dalam porsi kecil. Kalau ayam sudah besar, bisa dikasih ad libitum, artinya selalu tersedia. Tapi jangan lupa, air minum harus selalu bersih dan cukup, karena pakan fermentasi punya kadar air lebih tinggi. Kalau air kurang, ayam bisa dehidrasi. Biasakan juga membersihkan tempat makan dan minum setiap hari agar tidak jadi sarang jamur. Disiplin kecil seperti ini sering diabaikan, padahal pengaruhnya besar terhadap kesehatan ayam. Di tahap ini, kita sudah bisa lihat perbedaannya. Ayam yang diberi pakan fermentasi akan tumbuh lebih cepat, bulunya lebih halus, dan jarang sakit. Hasil kotorannya pun lebih kering dan tidak berbau menyengat. Inilah tanda pencernaan ayam bekerja optimal. Jadi selain hemat biaya, kandang juga lebih bersih, ayam lebih tenang, dan kita pun lebih nyaman memeliharanya. Bosku, sekarang kita bahas bagaimana strategi memberi pakan supaya hasilnya maksimal di masa brooding, yaitu dari umur 1 hari sampai 30 hari. Ayam sedang berada di fase pertumbuhan paling cepat. Di masa ini, semua energi dari pakan digunakan untuk membangun otot, tulang, dan sistem imun. Jadi pemberian pakan harus sering dan teratur. Minimal 4-5 kali sehari. Dengan porsi kecil, tapi selalu tersedia. Air minum juga harus terus ada, jangan sampai kering. Kalau ayam kehausan sekali saja, pertumbuhannya bisa terhambat. Ingat bosku, masa brooding ini ibarat masa emas. Kalau kita lewatkan, bobot ayam setelahnya tidak akan bisa dikejar lagi. Setelah usia di atas 30 hari, pertumbuhan ayam memang masih jalan, tapi tidak secepat sebelumnya. Itulah kenapa banyak peternak merasa ayamnya berhenti tumbuh, padahal makannya sudah banyak. Disinilah peran fermentasi membantu. Pakan yang sudah difermentasi mudah diserap tubuh ayam, sehingga energi tidak terbuang percuma. Protein bisa langsung diubah jadi daging,
bukan lemak. Hasilnya ayam tetap gemuk, tapi padat, bukan montok kosong. Selain itu, sistem pencernaan ayam jadi lebih stabil, tidak gampang mencret, dan nafsu makan tetap tinggi. Untuk ayam yang sudah masuk fase pembesaran, pemberian pakan fermentasi bisa disesuaikan 2 kali sehari saja. Pagi dan sore sudah cukup, tapi pastikan wadah makan bersih dan tidak berjamur. Kalau mau lebih efisien lagi, tambahkan sedikit garam halus ke pakan. Garam berfungsi menambah mineral alami dan meningkatkan nafsu makan. Tapi takarannya sedikit saja, setengah sendok makan. Untuk 10 kilo pakan sudah cukup. Jangan terlalu banyak, karena bisa membuat ayam cepat haus. Ada juga tips tambahan yang sering saya pakai. Kadang sebelum memberi pakan, saya taburi sedikit minyak jelantah bekas goreng ikan ke atas pakan. Selain menambah aroma gurih, lemak dari minyak ini juga membantu penyerapan vitamin dalam tubuh ayam. Banyak peternak senior menggunakan cara ini dan hasilnya luar biasa. Ayam jadi cepat gemuk, bulu mengkilap, dan tulangnya kuat. Tapi yang terpenting, ayam tetap aktif dan tidak mudah stres. Karena dalam dunia ternak, ayam yang stres susah gemuk. Jadi jangan hanya fokus ke pakan, tapi juga ke suasana kandang. Kandang harus tenang, bersih, dan tidak lembab. Ventilasi cukup, tapi jangan terlalu terbuka. Kalau malam hari, suhu harus dijaga tetap hangat, terutama untuk ayam muda. Gunakan lampu pijar biasa, bukan lampu LED, karena LED tidak menghasilkan panas. Lampu pijar 5 watt saja sudah cukup untuk 10 ekor ayam. Kalau udara terlalu dingin, ayam jadi menggigil, makan banyak tapi tidak tumbuh. Jadi suhu kandang harus stabil. Kuncinya ada di kenyamanan. Ayam yang nyaman makannya lahap, pertumbuhannya cepat, dan jarang sakit. Selain itu, penting juga menjaga kebersihan alas kandang. Gunakan sekam padi atau serbuk gergaji yang kering dan ganti secara rutin. Kalau kotoran ayam dibiarkan menumpuk, amoniak dari gasnya bisa mengganggu pernapasan ayam. Akibatnya ayam mudah terserang pilek atau batuk. Tapi kalau alas kandang selalu kering dan bersih, ayam akan lebih aktif, bulunya sehat, dan pertumbuhan stabil. Jangan lupa juga rutin lakukan fumigasi ringan, menggunakan cairan alami seperti campuran air dan cuka atau semprotan M4 agar bakteri tidak berkembang. Untuk efisiensi biaya, saya sarankan bosku mulai mencatat semua pengeluaran dan pemasukan harian di peternakan. Catat berapa jumlah pakan yang keluar, berapa ayam yang mati, dan berapa yang dipanen. Dari situ nanti bisa kelihatan di mana letak efisiensinya. Kadang kita merasa sudah hemat, padahal pakan terbuang banyak, karena tempat makan tidak sesuai. Kadang juga ayam terlihat sehat, padahal bobotnya tidak naik, karena jadwal pakan tidak teratur. Semua itu bisa diperbaiki kalau kita punya catatan yang rapi. Peternak sukses bukan yang punya ayam banyak, tapi yang tahu persis apa yang terjadi di kandangnya. Dalam dunia ternak, efisiensi kecil bisa jadi keuntungan besar. Misalnya kalau bisa menghemat pakan setengah kilo per hari dari 100 ayam. Dalam sebulan sudah hemat 15 kilo. Kalau harga pakan 4.000 per kilo, berarti hemat 60.000 sebulan. 720.000 setahun. Itu baru dari satu kandang kecil. Kalau punya 5 kandang, tinggal dikalikan saja. Makanya jangan remehkan hal kecil. Karena di peternakan, keuntungan itu datang dari konsistensi dan efisiensi. Ayam yang dirawat dengan pola seperti ini akan tumbuh merata. Dalam waktu 2 bulan, bobot bisa tembus 1 kilo bahkan lebih. Tapi ingat, jangan hanya kejar bobot. Yang penting ayam sehat, aktif, dan tidak mudah drop. Kalau ayam sehat, otomatis panen pun lancar. Pembeli juga lebih senang, karena daging ayam kampung yang sehat lebih padat. Aromanya khas dan tidak amis. Itulah nilai lebih yang tidak bisa disamakan dengan ayam pabrikan. Yang menarik, pakan fermentasi juga bisa digunakan untuk ayam petelur. Ayam yang diberi pakan alami fermentasi cenderung punya produksi telur lebih stabil dan kulit telur lebih kuat. Kandungan kalsium dari daun singkong dan garam membantu pembentukan cangkang, sedangkan probiotik dari fermentasi menjaga sistem pencernaan ayam tetap sehat. Hasilnya,
telur tidak gampang pecah dan produktivitas meningkat. Jadi satu metode bisa untuk dua tujuan, pedaging dan petelur. Hemat waktu, hemat biaya, hasil maksimal. Kalau sudah mulai terbiasa dengan sistem ini, bosku bisa mengembangkannya ke tahap berikutnya, yaitu membuat siklus pakan mandiri berkelanjutan. Artinya setiap minggu bosku tanam bahan baru. Setiap hari ada yang dipanat, dan setiap 3 hari ada pakan fermentasi baru. Dengan cara ini, peternakan kecil bisa tetap produktif sepanjang tahun tanpa tergantung pakan pabrikan. Ini sistem yang sudah saya jalankan sendiri, dan hasilnya terbukti stabil. Sekarang mari kita bicara soal mindset. Dalam dunia ternak, yang paling penting bukan seberapa cepat kita mulai, tapi seberapa konsisten kita bertahan. Banyak peternak pemula semangat di awam, tapi menyerah ketika ayamnya mati beberapa ekor. Padahal kegagalan itu bagian dari proses belajar. Tidak ada peternak sukses yang tidak pernah rugi. Semua pasti pernah salah memberi pakan, salah dosis, salah hitung, atau bahkan kehilangan seluruh populasi ayam. Tapi yang membedakan adalah mereka tidak berhenti. Mereka belajar, memperbaiki, dan mencoba lagi. Itulah mental peternak sejati. Kalau bosku ingin sukses di dunia peternakan, mulai dulu dari skala kecil. Tidak perlu 100 ekor, cukup 10. Pelajari dulu ritmenya. Catat semua pengeluaran dan hasilnya. Lihat mana yang efektif dan mana yang boros. Setelah itu baru kembangkan sedikit demi sedikit. Banyak peternak yang jatuh karena ingin cepat besar, padahal pondasinya belum kuat. Sama seperti membangun rumah, kalau pondasi lemah, rumah akan roboh. Tapi kalau pondasi kuat, rumah kecil pun kokoh menghadapi badai. Gunakan bahan lokal sebanyak mungkin. Jangan malu memanfaatkan limbah rumah tangga, daun singkong, kulit pisang, atau air cucian beras. Semua bisa diolah jadi emas kalau kita tahu caranya. Pakan alami bukan cuma hemat, tapi juga menjaga ayam tetap sehat dan bebas bahan kimia. Ingat, ayam yang tumbuh alami punya rasa yang lebih enak dan nilai jual lebih tinggi. Pasar untuk ayam kampung sehat akan selalu ada, bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi peluang terbuka lebar untuk peternak yang mau berinovasi. Selain soal pakan, faktor lain yang penting adalah lingkungan. Jaga hubungan baik dengan tetangga, karena kandang yang bersih dan tidak berbau adalah bentuk tanggung jawab sosial. Jangan sampai usaha kita mengganggu orang lain. Semprot kandang secara rutin. Jaga drainase agar air kotor tidak menggenang. Kalau semua tertata, peternakan kecil pun bisa jadi contoh yang baik di lingkungan sekitar. Ketika orang lain melihat hasil ayam kita sehat dan kandang bersih, mereka pun akan ikut termotivasi. Dalam perjalanan ini, pasti akan ada masa-masa sulit. Kadang ayam tiba-tiba sakit, kadang hujan terus dan kandang lembab. Kadang harga pakan naik. Tapi percayalah bosku, selama kita sabar dan disiplin, semua bisa dilalui. Tidak ada hasil besar tanpa proses panjang. Peternakan bukan tentang instan, tapi tentang ketekunan. Ayam tidak tumbuh dalam semalam, tapi tumbuh sedikit demi sedikit. Sama seperti rezeki yang datang perlahan, tapi pasti untuk orang yang bekerja keras. Ingat bosku, peternakan bukan hanya soal ayam. Ini tentang kehidupan, tentang bagaimana kita belajar bersabar, disiplin, dan bersyukur setiap hari. Setiap pagi saat melihat ayam makan dengan lahap, itu tanda bahwa usaha kita tidak sia-sia. Setiap kali ayam bertelur atau tumbuh gemuk, itu hasil dari kerja keras kita sendiri. Jadi nikmati prosesnya. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Karena setiap kandang punya ceritanya sendiri, dan setiap peternak punya jalannya masing-masing. Kalau hari ini kandangmu masih kecil, jangan minder. Justru dari kandang kecil itulah banyak peternak besar lahir. Semua dimulai dari niat yang kuat dan kemauan untuk belajar. Lihat setiap ayam sebagai guru, setiap kesalahan sebagai pelajaran, dan setiap panen sebagai hadiah. Karena pada akhirnya, keberhasilan bukan diukur dari berapa banyak ayam yang kita punya, tapi dari seberapa besar perubahan yang kita rasakan dalam hidup kita. Dan buat bosku semua yang masih bertahan nonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih.
Artinya bosku benar-benar punya semangat untuk maju. Jangan lupa bantu channel ini dengan klik like, subscribe dan share supaya makin banyak sahabat peternak yang termotivasi. Mari kita bangun peternakan Indonesia yang mandiri, sehat, dan berdaya saing tinggi. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat dari Ternak Ayam ED.